Kalian tahu nggak sih? Gue tuh kadang masih nggak habis pikir sama AC Milan. Klub segede itu yang dulu jadi raja Eropa, sekarang tuh kayak jauh banget dari masa jayanya. Gue inget dulu pas kecil nonton Liga Champions, rasanya nggak lengkap kalau nggak ada Milan. Jersey merah hitam ini ya. Pemain-pemainnya gila, kelas dunia semua. Ada Maldini, ada Kakak yang larinya enteng, Shevchenko kalau dapat bola pasti wah ini pasti udah gol. Ada Seedorf, Gattuso, Pirlo, kayak dream team banget ngalahin Madrid. Tapi sekarang ya ampun, kayak Milan kayak nggak ada usaha, serba nggak nyambung. Main dari manajemen, transfer pemain sampai pelatih, bolak-balik ganti strategi, ganti pelatih. Hasilnya cuma gitu-gitu aja. Gue masih ingat pas terakhir Milan juara Liga Champions 2007 ya. Pokoknya Liverpool kayak penebusan dosa. Final 2005 yang comeback dari 3-0 jadi 3-3, terus penalti jadi kalah. Setelah itu pemain bintangnya cabut satu persatu, ada yang pensiun, ada yang pindah. Yang paling kerasa pasti pas Maldini pensiun, kayak era Milan udah bener-bener abis gitu. Habis itu nggak ada lagi figur pemimpin di lapangan. Habis itu masuk pas era hemat waktu Silvio Berlusconi yang dulu kayak sugar daddy-nya Milan, udah nggak ngeluarin duit segila dulu. Terus manajemen juga nggak jelas, transfer aneh datang, kayak beli pemain yang udah tua, yang mediocre lah sebutannya. Udah kayak kehilangan arah dari cara main yang ngambang, gak ada identitas. Dari pelatih siapa aja dicoba, ada Allegri, Seedorf, Inzaghi, Montella, Gattuso, Pioli, tapi nggak ada yang bener-bener bisa balikin Milan kayak dulu. Pernah juga dulu dibeli investor dari Cina, katanya mau bangkitin Milan, malah gagal bayar utang. Terus pindah ke Elliott Management, nggak fokus ke lapangan, malah fokusnya keluar ke lapangan, investor gonta-ganti, direkturnya juga gonta-ganti, proyek gak jelas, coba-coba doang. Padahal fans Milan tuh salah satu fans paling loyal ya. Sabarnya melebihi, maksudnya udah setara nabi kayaknya. Tiap musim harapannya cuman pasti musim ini Milan juara, ternyata malah finish di posisi 8, 10 kayak Manchester United. Bahkan tahun ini sempat absen juga, lawan absen dari Liga Champions. Klub yang punya 7 trofi UCL kalah sama tim-tim mediocre di Serie A, kan kasihan. Tahun 2001-2022 sempat ada kayak titik terang, udah juara lagi, tapi ternyata malah cuman kayak kilatan doang. Musim-musim setelahnya nggak stabil performanya, bahkan musim ini nggak ada yang istimewa, cuman sempat di papan atas malah nggak kalah. Terus malah Inter Milan masuk final. Yang paling bikin kesel tuh pasti soal transfer ya. Milan tuh kayak sering banget beli pemain katanya berbakat atau prospek, tapi pengalamannya nggak ada. Main aja kadang nggak bisa, malah pemain seniornya juga nggak ada leadership yang kuat sama sekali. Nggak ada lagi sosok kayak Nesta, Ambrosini, Gattuso yang bisa gebrak ruang ganti kalau tim main jelek. Terus ada lagi cedera. Milan sering banget kena cedera, kayak pemain intinya udah tumbang. Mau main aja susah, main konsisten. Pelatihnya sekarang juga udah usaha,
sebenarnya bikin sedih tuh bukan cuma karena Milan kalah atau gagal juara ya, tapi lebih ke kehilangan jati diri. Milan dulu punya aura tim yang kayaknya selalu percaya diri, selalu siap tempur dimanapun. Sekarang tuh kayak tim yang gampang goyah, nggak punya mental baja kayak dulu. Lawan tim kecil aja kesusahan. Padahal Milan dulu kalau lawan tim kecil kayak udah cuman fun football. Gue masih berharap sih suatu saat Milan bisa balik ke tempat yang semestinya. Tapi itu perlu kerja dari akar, dari manajemen yang stabil, strategi transfer yang masuk akal, pelatih yang benar-benar ngerti karakter tim, terus yang paling penting pemain yang punya mental juara, bukan cuma di stats atau di highlight YouTube, tapi yang punya karakter dan semangat Milan banget gitu loh. Ya mungkin ini bagian dari siklus ya. Semua tim besar pasti ngalamin masa-masa susah, kayak Manchester United juga kan jatuh waktu Ferguson pensiun, tapi lihat sekarang mereka sampai final Europa League walaupun tetap kalah sama Tottenham. Mungkin Milan cuma perlu waktu ya, tapi ya semakin lama nunggu semakin khawatir juga, jangan sampai Milan berubah jadi klub nostalgia doang, klub yang cuma kenang karena masa lalunya. Sedih sih lihat Milan yang sekarang. Kalau dari Faruk gimana responnya? Ya mungkin emang semua tim butuh masa lah, ada masa jaya, ada masa turun, nanti pasti semua bisa bangkit seperti semua lagi. Kalau Doni dulu. Ya pokoknya kamu yang sabar aja ya. Emang disayangkan banget dulu AC Milan tuh punya banyak banget, malah bisa dibilang gudangnya pemain legenda lah. Tapi sekarang emang Milan tuh hancur-hancuran, angin-anginan, kadang di atas, kadang ya di pelosok. Ya pokoknya seperti yang Mas Faruk tadi bilang, tim itu butuh waktu, mungkin ada kalanya di atas, kadang di bawah. Tapi kalau sekarang menurutku sih susah banget ya Milan buat balik lagi kayak dulu. Tapi ya aku nggak cuman ngeluh sih, masih ada hal positif yang bisa dilihat, kayak akademi Milan sebenarnya bagus, pemain mudanya nunjukin potensi juga. Cuman itu tadi harus konsisten, kesejam main, didampingi pemain senior yang bisa jadi panutan. Kalau cuman ngandelin pemain muda doang susah juga buat langsung di level top. Terus juga melihat fans Milan juga pada solid, meskipun timnya lagi susah, stadion sering penuh, apalagi kalau main di San Siro. Terus kebayang kalau manajemen jadi lebih solid, pelatihnya punya sistemnya yang jelas, terus pemainnya juga main pakai hati, pasti Milan bisa jadi kayak klub paling sukses di Italia. Ya mungkin sekarang lagi di fase sabar aja, fase dimana fans bukan buat selebrasi piala, tapi buat buktiin kalau tetap setia walaupun klubnya lagi kacau. Dan siapa tahu justru bisa kayak gini loyalitasnya diuji, karena kalau Milan beneran bangkit nanti rasanya pasti bahagia banget buat fansnya yang udah bertahan dari masa-masa kelam kayak sekarang. Dan gue sih percaya ya Milan tuh terlalu besar buat terus-terusan jatuh, mungkin butuh waktu lebih lama, butuh proses yang panjang pastinya, tapi gue yakin pasti momen itu pasti datang. Karena balik lagi ya, ini Milan bro, klub yang pernah bikin Eropa gemeter, klub yang udah nulis sejarah, sekarang tinggal nunggu kapan bangkitnya. Kayak contohnya Real Madrid lah ya, Milan tuh udah kayak Real Madrid, punya DNA UCL, klub nomor 2 paling banyak UCL-nya. Semoga aja sih mainnya bisa lebih konsisten, pemainnya juga lebih bagus, pelatihnya juga sistemnya jelas, nggak amburadul. Semoga sih bisa kayak gitu ya, karena gimana lagi Milan tuh emang klub kebanggaan lah
Udah. Jangan udah sih, langsung aja. Udah. Udah. It's